Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. M. Adriana Gafar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya, Revalda Ratulisa, sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membantu jalannya diskusi dan presentasi pada kali ini. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan kelompok 3, yaitu ada Syakira Khadijah. Halo Syakira. Dan ada Vanes Adriana. Halo Vanes. Dan topik pada kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah anatomi kurikulum yang akan dijelaskan langsung oleh saudari Syakira. Waktu dan tempat saya persilahkan. Masing-masing kurikulum pada dasarnya memiliki anatomi yang tidak sama. Ada yang simple, ada pula yang sangat rinci. Anatomi sendiri dapat diartikan sebagai struktur atau komponen yang selalu menjadi kajian dalam kurikulum. Kurikulum anatomi setidaknya memiliki 4 bagian. Keempat komponen ini saling berkaitan dan saling berhubungan. 4 komponen tersebut merupakan komponen-komponen pokok dan mesti ada dalam setiap kurikulum, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Komponen anatomi pendidikan. Komponen merupakan unsur atau bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Terdapat 4 komponen pokok, yaitu tujuan, metode atau strategi, materi atau isi, dan evaluasi. Unsur-unsur komponen anatomi kurikulum. Terdapat aims and objectives atau maksud dan tujuan, contents atau susunan materi atau bahan ajar, teaching strategies atau learning experiences atau strategi pembelajaran dan pengalaman belajar, organization of content and teaching strategies atau pengelolaan bahan ajar dan cara ajar, dan evaluation atau evaluasi yang dilakukan baik terhadap hasil maupun proses. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa komponen ini saling berhubungan dan saling berkaitan antara tujuan, isi atau materi, strategi atau metode, serta evaluasi yang saling berhubungan dan saling berkaitan. Dapat kita lihat pada gambar ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Syakira yang telah memaparkan materi mengenai pengertian anatomi, konsep, dan unsur. Selanjutnya yaitu adalah tujuan. Tujuan merupakan ide atau gagasan awal yang diinginkan dalam setiap proses pendidikan. Menurut Nasution, pada tahun 1987, tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan kurikulum sesuai tingkatan yang akan dijelaskan oleh saudari Vanesha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sekarang mari kita membahas mengenai tujuan kurikulum yang dibagi menjadi 5 bagian sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama, ada tujuan kurikulum tingkatan nasional. Nah, tujuan kurikulum ini tuh bersifat umum yang merupakan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikutnya ada tujuan kurikulum tingkat regional atau dikenal juga sebagai tujuan kurikulum tingkatan lokal. Tujuan kurikulum ini dirumuskan oleh daerah tertentu demi kepentingan mereka dalam bidang pembangunan. Selanjutnya ada tujuan kurikulum tingkatan institusional. Tujuan ini hendaknya dicapai oleh setiap satuan jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Jadi tujuan kurikulum di antara jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu sudah dipastikan berbeda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh tingkatan institusional ini. Berikutnya, ada tujuan kurikulum tingkatan kurikuler atau dikenal juga sebagai tingkatan mata pelajaran. Tujuan ini hendaknya dicapai dalam setiap mata pelajaran setelah selesainya kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, ada tujuan kurikulum tingkat instruksional atau materi pelajaran. Tujuan ini hendaknya dicapai dalam setiap penyelesaian pembahasan setiap materi pelajaran atau pokok bahasan. Baik, pembahasan mengenai tujuan kurikulum sudah cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vanisha yang telah memaparkan materi tujuan kurikulum berdasarkan tingkatannya. Materi selanjutnya itu adalah isi. Menurut JAIS pada tahun 1976, isi kurikulum terdapat 3 elemen yang terdiri dari pertama yaitu adalah pengetahuan, meliputi fakta-fakta, eksplanasi, prinsip-prinsip, dan definisi. Elemen yang kedua yaitu adalah keterampilan dan proses, meliputi berpikir kritis, berkomunikasi, pengambilan keputusan, membaca, dan berhitung. Elemen yang terakhir yaitu adalah nilai, meliputi keyakinan baik buruk, benar salah, indah dan jelek. Materi selanjutnya yaitu adalah strategi pelaksanaan. Dalam strategi pelaksanaan terdapat tataran praktis makna implementasi kurikulum yang dimaknai oleh Saylor dan Alexander sebagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan mengevaluasi atas dokumen, proses, dan hasil implementasi kurikulum. Menurut Taylor, pada tahun 1949, fungsi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita sudah pada di tahap kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini yaitu jika diibaratkan kurikulum adalah sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa badai atau guncangan, bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula dengan kurikulum, apabila tidak mempunyai dasar pendidikan yang kuat, yang dipertaruhkan adalah peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan dan presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Maka dari itu, saya Rafalda Ratulisa sebagai moderator dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.